Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 tentang operator Python. Di sana ada Stella dan Kristi. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan dipresentasikan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kristi Mika dan rekan kerja saya Stella Holderman. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang operator Python. Jadi Ya, silakan. Lanjut ya, Pak. Ya, jadi operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operan. Misalnya, 2 tambah 3. Di sini, 3 dan 2 adalah operan dan tambah adalah operator. Jadi Python memiliki sejumlah operator, yaitu yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, yang ketiga operator penugasan, yang keempat operator logika, yang kelima operator bitwise, yang keenam operator identitas, dan yang ketujuh operator keanggotaan. Yang pertama operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Tabel berikut merupakan jenis operator aritmatika. Yang pertama, operator penjumlahan. Itu menjumlahkan 2 buah operan. Contohnya, di situ ada X tambah Y, tapi contoh yang lainnya ada 1 tambah 3 sama dengan 4. Baru yang kedua, pengurangan. Fungsinya untuk mengurangkan 2 buah operan. Contohnya X kurang Y, atau yang lainnya 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga, operator perkalian. Fungsinya untuk mengalihkan 2 buah operan. Contohnya X kali Y, atau yang lainnya 2 kali 4 sama dengan 8. Baru yang keempat itu operator pembagian. Fungsinya untuk membagi 2 buah operan. Contohnya di situ X atau Y, atau yang lainnya 10, atau bisa dibagi 5 sama dengan 2. Baru operator yang ke-6 itu tandanya bintang-bintang atau pangkat. Itu fungsinya untuk memangkatkan bilangan. Contohnya X bintang-bintang Y, atau 8 bintang-bintang 2 sama dengan 64. Baru pembagian bulat. Pembagian bulat itu menghasilkan hasil bagi tanpa koma. Contohnya X atau Y, atau 10 atau 3, 10 bagi 3 sama dengan 10 atau 3 sama dengan 3. Baru yang terakhir sisa bagi atau modulus. Fungsinya untuk menghasilkan sisa pembagian 2 bilangan. Contohnya X persen Y, atau contoh lainnya 11 persen 2 sama dengan 1. Oke, lanjut. Operator perbandingan. Operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Hasil perbandingannya adalah true atau false, tergantung kondisi. Yang pertama itu lebih besar dari. Itu hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih besar dari nilai sebelah kanan. Contohnya, X lebih besar daripada Y, atau 5 lebih besar daripada 3. Yang kedua, lebih kecil dari. Itu hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih kecil dari nilai sebelah kanan. Contohnya X kurang dari Y, atau 5 kurang dari 3. Baru sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Itu hasilnya true jika nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya X sama dengan Y, atau
1 sama dengan 1. Nah, baru tidak sama dengan. Tidak sama dengan hasilnya true jika nilai sebelah kiri tidak sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya, X tanda seru sama dengan Y, atau 2 tanda seru sama dengan 2. Baru operator lebih besar atau sama dengan hasilnya true jika nilai sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai sebelah kanan. Contohnya, X lebih besar sama dengan Y, atau contohnya 5 lebih besar sama dengan 3. Sebenarnya ada yang lain sih, tapi ada lagi, tapi nggak ada di slide, Pak. Lebih kecil atau sama dengan itu bernilai true jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan sebelah kanan, atau sama maka kondisi menjadi benar. Contohnya 5 kurang dari sama dengan 3. Lanjut, Kak. Operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di kiri. Operator-operatornya sama dengan itu menugaskan nilai yang ada di kanan ke operan yang ada di sebelah kiri. Contohnya, saya ambil contoh singkatnya aja ya, Pak. A sama dengan 1. Silakan. Baru operator yang kedua, tambah sama dengan, itu menambahkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya, A tambah sama dengan 2. Nah, baru kurang sama dengan. Kurang sama dengan mengurangi operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya, A kurang sama dengan 2. Baru kali sama dengan. Kali sama dengan mengalihkan operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya, A kali sama dengan 2. Bagi yang kelima, bagi sama dengan. Itu membagi operan yang di kanan dengan operan yang ada di kiri. Dan hasilnya ditugaskan ke operan yang di kiri. Contohnya, A bagi sama dengan 4. Sebenarnya ada yang lain sih, tapi lanjut aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Di sini ada operator N, penjelasannya yaitu hasilnya adalah true jika kedua operannya bernilai benar, contohnya X dan Y. Nah, untuk OR atau ini penjelasannya hasilnya adalah true jika salah satu atau kedua operannya bernilai benar, contohnya X atau Y. Untuk NOT sendiri, untuk tidak, hasilnya adalah true jika operannya bernilai salah atau kebalikan nilai. Contohnya, bukan X. Bentar Pak, kok enggak terpindah ya? Ya, next aja. Pencet panah. Nah, ya, oke. Untuk operator bitwise, ini adalah operator yang melakukan operasi bit terhadap operan. Operasi ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Misalnya, angka 2 dalam bit ditulis 10 dalam notasi biner, dan angka 7 ditulis 111. Nah, pada tabel di bawah ini, X ini sama dengan 10 tapi 0 nolnya 000 dalam tanda kurung 10 dalam tanda kurung nolnya 4 kali 10 dalam biner, dan Y-nya itu 4, nolnya dalam tanda kurung 4, baru 0 100 dalam biner. Operator dan
nama bitwise-nya bitwise n, contohnya x dan y sama dengan 0 dalam tanda kurung 0,08 kali. Baru ini yang tanda garis kayak 1 itu bitwise-nya OR, contohnya x y sama dengan 14,04 kali, dalam tanda kurung 0-nya 4 kali, 1110. Untuk yang ketiga, itu bitwise NAT. Ini yang ada tanda ini, apa lagi nama itu, Pak? Baru X sama dengan 11 dalam tanda kurung satunya 4 kali 0101. Baru ini pangkat bitwise XOR, contohnya X pangkat Y sama dengan 14, 0-nya 4 kali 110. Baru ini yang kelima, bitwise right shift X2 sama dengan 2 dalam tanda kurung 0,04 kali 0010, dan yang keenam itu bitwise left shift. Untuk contohnya X2 sama dengan 40 dalam tanda kurung 0010 1000. Untuk selanjutnya operator identitas. Operator identitas itu adalah operator yang memeriksa apakah dua buah nilai atau variabel berada pada lokasi memori yang sama. Contohnya ini operator is, penjelasannya itu true jika kedua operan identik atau menunjuk ke objek yang sama. Contohnya X adalah true. Kalau untuk is not, true jika kedua operan tidak identik atau tidak merujuk ke objek yang sama. Contohnya X itu bukan yang betulnya, is not true. Yang selanjutnya operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data atau string, list, tuple, set, dan dictionary. In penjelasan true jika nilai atau variabel ditemukan di dalam data, contohnya 5 in X. Kalau untuk yang keduanya not in, true jika nilai atau variabel tidak ada di dalam data, 5, contohnya 5 not in X. Terima kasih, Pak. Sudah selesai. Ya, oke. Terima kasih untuk anggota kelima. Karena di sini hanya ada kelompok 5. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum mengerti tentang operator? Kalau untuk saya Bitwise. sih yang ini. Ya, tentang bitwise. Coba lihat. Kurang mengerti itu. Nah, bitwise ini adalah mengubah dari angka ke dalam bit. Bit itu gini. Bit itu seperti ini. Mana-mana? Sebelumnya. Nah, bitwise. Contoh misalnya yang paling mudah itu yang paling atas deh, 0 ya. Ini bilangan bit, ada 8 byte ya. Karena 1 bit BIT itu ada 8 byte. Jadi coba saya share screen dulu. Nggak apa-apa. Ini biarin aja, saya aja yang coba share screen. Oke. Nah, jadi seperti ini. Saya gedekan teksnya. Jadi 1 bit
sama dengan, ya 1 bit sama dengan 8 byte. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang soal yang tadi yang pertama itu ya. Nah, ini kan ada 8. Nah, 8 buah itu masing-masing adalah 1 byte. Byte itu yang ini ya, BYTE, byte saya bilang. Kalau bit itu bit ini. Nah, tapi kalau sederetan kumpulan dari 8 angka ini, mana sih? Draw. Mana sih? Draw. Ini, nah ini. Nah, ini itu 1 bit. Tapi kalau 1 begini, ya itu 1 byte. Ya, seperti itu. Oke, itu dulu dipahamin ya. Berarti dia untuk bitwise itu adalah mengubah bilangan bit dari angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu menjadi ke sebuah bilangan bit. Ini bilangan bit. Ya, 1 bit ini ada 8 byte. Nah, tadi yang contoh di atas itu kan yang paling atas tuh yang XY yang 0 itu ya. Nah, jadi gini. 0, 0, 0, 0, saya bisa gini ya. Nah, jadi seperti ini. Bacanya itu dari belakang, ya, dari belakang sini. Tapi kita dari pernah. 2 pangkat, ini pangkat ya. Pangkat 7. 2 pangkat 6. Ini bisa dikecilin enggak sih? Enggak bisa ya. Jadi gini. Pak. Ya? Bapak share screen kah? Iya, nggak kelihatan. Iya, Kelihatan. Oh, di saya kelihatan. Kelihatan, ada tulisannya? Ada tulisan nggak? Kalau di saya ada, yang 1 bit sama dengan 8 byte, baru 000. Nah, ya. Di siapa ini? Si Stella kayaknya nggak ada. Siapa nih yang nggak ada nih? Iya, Stella. Mbak Ella. Coba dimatikan dulu, Stella, untuk... Sudah, Pak. Sudah. Kelihatan? Ya. Ya, jadi saya ulangi sedikit, ini 1 bit itu sama dengan 8 byte. Ya, tadi kan bitwise, operasi bitwise. Bitwise itu mengubah dari bilangan angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, menjadi bilangan bit. Ya, bilangan bit itu seperti apa, Pak? Ini bilangan bit, yang 4 ini, terdiri dari 8. Nah, kalau yang kolom yang besar seperti ini, ini, yang saya tandain ini, ya, ini 1 bit. Ya, 1 bit. Ya, oke, sebentar. Nah, untuk yang di sini ini 1 bit ya. Kalau misalnya warna biru ya, kalau misalnya yang warna kuning ya ini adalah 1 byte. Ya, paham ya? Oke. Saya buat lagi. Nah, bacanya dari sisi kanan ya, dari belakang. Ini nilai ini sama dengan, saya tulis di sini ya, 2 saya tulis di sini ya, 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0 dan seterusnya ya. Di sini berarti yang ini adalah 2 pangkat 1 sampai di ujung itu adalah 2 pangkat 7 ya, sampai dengan yang di ujung sini ya. Ini adalah 2 pangkat 7. Oke. Nah, tetapi
nilai-nilai ini akan bernilai kalau misalnya salah satu nilai dari byte ini bernilai 1. Ya, kalau misalnya 0 semua berarti ini sama dengan, kalau misalnya nilainya 0 semua gimana Pak? Berarti tidak ada nilainya dong. Ada, ini nilainya adalah sama dengan 0. 0 besar, ya. Kalau misalnya di sini saya rubah, ya. Misal di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ujung. Berarti ini sama dengan nilai 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Ada yang tahu? 0. Bukan, Pak. Bukan. Setiap apapun angka yang Bilangan dipangkatkan itu oleh, sendiri, Pak. ya, setiap angka yang dipangkatkan oleh 0 itu berarti adalah 1. Ya, seperti itu. Nah, Oh kalau iya ya. ya 10 pangkat 0, 1. 1 pangkat 0, 1. Ya. 3 pangkat 0, 1. Apapun yang berpangkat 0 nilainya 1. Ya. Oke, lanjut. Misalnya kalau seperti ini. 4 ya. 5, 6, 7, 8. Nah, ini nilainya berapa? Ini angka Mana, berapa? Pak? Ini angka berapa? 11. Bukan. Satu. Jadi, Yang 1 pangkat 1. Ya bukan sih. ya, jadi gini. Enggak boleh. Semua harus dipangkat 2. 2 pangkat berapa gitu. Oh, Jadi 1 nggak pangkat ada 2 jadinya. ya, jadi Oh. jadi begini. Yang ujung paling sini ya, sorry. 6 ya, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang saya bold itu adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 dari 1 ya. Ditambah, karena ada nilainya kan. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1, 2. 2. Nah, 2 tambah 1? 3. Nah, 3. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1 sama dengan? Wah. Oke. Ya, berapa itu? Itu 2 pangkat 4 ke atau 1 pangkat 4? Wah, bukan 2 pangkat 4 dari belakang loh ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jangan Oh ya, 3. Ya, 2 pangkat 3 berapa? 6. 6. Bukan. Iya, 6. 2 pangkat 3, 2 kali Salah, 2 Pak. kali 2. 2 pangkat 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 loh. Berapa? Oh, itu Pak, 8. Ya, oke, 8. 8 ditambah ada lagi kan nilai ujung? 8 tambah 4 ya? Bukan. Aduh. 8, gini. Aduh, bingung Pak. Sebentar ya. Oke. Nah, yang ujung sini adalah 2 pangkat 0. Ya, ini kelihatan kan yang saya bold? Ya, yang saya tandain ini. Iya, kelihatan Pak. 0. Ya. 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 2 pangkat 1, 0. 0 ya, karena dia dikalikan, karena dia tidak bernilai. 2 pangkat 2, 0. 2 pangkat 3, ada nilainya. Nah, berapa? Tadi 2 pangkat 3? Oh, 8. 8. Nah, 8 ditambah 8. 8 8 tambah 1. Ya, berarti jadi 9. ya. Seperti itu Oh, ya. saya kira hitung 0 belakangnya. Nah, dari sebelah kanan ngitungnya ya. Jadi dari sebelah sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Terakhir 2 pangkat 7 untuk 1 bit. Kalau 2 bit ya dipanjangin lagi, berarti dia 16. Gitu. Ya. Oke, Pak. Terakhir. Ini berapa?
Terakhir, ini berapa nilainya? 2/2. 2/2, oke, ada nilainya 2/2 sama? Sama 2/1. Oke, berapa jadi total? 4 tambah 1. 4 tambah 2 gitu kok, Pak? Ya, berapa? 6. 6. Ya. 2/2, 4, 2/1, 2. 4 tambah 2, 6. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, paham ya untuk cara perhitungannya. Oke. Pak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok dia jadi kenapa kok dia harus dirubah ke dalam bilangan bit? Karena komputer hanya bisa membaca bilangan seperti ini. Ada yang kasus-kasus tertentu dia bisa membaca bilangan seperti ini. Tapi untuk pemrograman komputer kali ini kayaknya tidak sampai menggunakan operator bitwise. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ajarkan aja cara membaca bahasa bit yang seperti ini, ya. Tapi mungkin untuk nanti penggunaannya mungkin tidak sampai ke sini, ya. Kenapa kok seperti ini? Karena angka 9 itu sejatinya dibaca komputer tuh seperti ini, bilangan bit. Angka 6 dibaca komputer tuh seperti ini. Jadi komputer tidak mengenali angka 6, tapi dia mengenali angka bit. Bilangan biner nih namanya. Ya, seperti itu. Oke, paham? Ya Allah, kencing. Paham, Pak? Ya, oke. Ya, Pak. Oke. Ya. Itu aja paling ya. Silahkan ditutup untuk kelompok 5. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.